Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada renungan kita pagi hari ini, saya akan memberikan judul yaitu 4 hal yang akan membuat kita terlepas dari kekhawatiran. Apa saja hal-hal tersebut? Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang malam untuk pemeliharaan-Mu. Dan kami masuk di hari yang baru ini, kami rindu untuk melihat setiap janji-janji Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang merdeka dalam hal kekhawatiran, tidak lagi membuat kami cemas, tidak lagi membuat kami takut, tetapi kami punya pengharapan yang pasti karena Engkaulah jaminan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa siap dengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti dengan judul tema renungan kita pagi hari ini, yaitu 4 hal yang bisa membuat kita lepas dari kekhawatiran. Yang pertama saya akan bacakan ayat pokok kita, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, kita perlu garis bawahi tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan apa yang kita rindukan kepada Allah melalui doa, melalui permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Maka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan dapat kita atasi. Dan ada 4 hal di sini ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, maka saya akan membagikan 4 hal ini yang tentunya akan memberkati kita, menguatkan iman percaya kita. Kenapa firman Tuhan melarang kita untuk tidak khawatir tentang kehidupan kita, tentang apapun yang akan kita hadapi, tentang apapun yang akan kita jalani di muka bumi ini. Yang pertama, Matius pasal 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang akan membuat kita tidak khawatir lagi tentang apapun juga, yaitu janji pemeliharaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah Dia berjanji bahwa kita jauh melebihi daripada semua yang ada di muka bumi ini? Dia berkata, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tetapi Allah menyiapkan atau Allah memberikan mereka makan. Bukankah kita jauh melebihi daripada burung-burung tersebut? Ayat 28 berkata dalam Matius pasal 6, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menenangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini tentang janji pemeliharaan Allah atas kehidupan saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir tentang hari besok. Kemudian yang kedua, apa yang akan membuat kita terlepas dari kekhawatiran? Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, yaitu yang dapat menjauhkan kita dari roh kekhawatiran adalah janji-janji Allah, di mana Allah berkata bahwa jangan kita menjadi hamba uang,
tapi cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan berfirman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Terkadang yang membuat kita khawatir itu kita merasa selalu berkekurangan. Kita merasa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, cukupkan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Jadi artinya Allah membawa kehidupan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua berkat kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata di bagian yang ketiga ini bahwa taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, kata kebenaran firman Tuhan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ini bagian yang ketiga, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang keempat yang bisa menjauhkan kita dari kekhawatiran adalah ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita izinkan Allah melakukan hal yang tidak bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Kadangkala kita membatasi Tuhan dengan cara kita berpikir. Kadangkala kita membatasi Tuhan dengan pola berpikir kita yang serba terbatas ini. Tetapi firman Tuhan mau katakan saat pagi hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, maka apa yang Dia katakan, Ia akan bertindak. Percayalah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas seluruh kehidupan kita. Jadi kita mau lepas daripada kekhawatiran, percaya akan pemeliharaan Allah, percaya akan janji-janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita, dan serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ini adalah kekuatan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita berharap mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Mari kita berdoa agar setiap renungan firman Tuhan yang kita dengar ini menguatkan setiap iman percaya kita, agar sepanjang hari yang kita lewati ini, kita bisa melewatinya dengan baik, kita bisa menjalaninya sambil dengan ucapan syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir tentang hari depan kami, tentang apapun juga. Tapi ketika kami menyatakan segala sesuatunya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di hadapan-Mu, maka setiap roh-roh kekhawatiran itu jauh dari kami, dan kami melihat janji Tuhan yang sempurna terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami, dan bersyukur kami bersuka cita masuk di hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.